Ini drone gue yang pertama kali sampai sekarang nggak gue lepas. Walaupun ada drone-drone baru ya. Ini istri yang ngasih. Oh gitu ya? Yes. Basmala before flight. Ngeri, Masya Allah. Makanya kenapa teman-teman itu kalau punya drone diharapkan untuk ikut komunitas. Karena dengan komunitas itu mereka bisa belajar bareng-bareng bagaimana regulasinya. Daya hancurnya ini akan menghancurkan propellernya si helikopter. Makanya seserius itu. Kita kasih solusi. Rifki Widianto. Wow, ngeri banget nih. Studio gue mau lu acak-acak nih. Boleh sih Der, habis ini kita acak-acak. Ini anak nih bisa dibilang dari Pemprov DKI atau bahkan Bapak Gubernur kita mungkin kenal sama lu ya. Udah ketemu kan? Iya. Beberapa kali lah ketemu. Ngeri. Ini orang yang bisa dibilang sangat berjasa buat kita semua. Kenapa? Karena ya tentunya atas izin Allah ya. Dengan beliau ini nih hadir, jadi kita bisa mengukur bahwa ternyata Jakarta tuh indah. Iya. Iya kan? Berbagai penjuru kota, pelosok-pelosok dan lain sebagainya. Gue ngeliat dari video-video lo, ya kan, drone footage yang misalnya di Jalan Sudirman Tamrin tuh ya. Betul. Iya kan? Betul, ada betul. di apa skatepark ya? Apa sih itu yang Apa? Yang skatepark itu ya. skatepark bukan sih itu? Iya. Ya pokoknya macam-macam lah ya. Karena memang kalau sekarang ngomongin Tamrin Sudirman tuh udah macam-macam. Wajahnya tuh udah satu line itu udah di sini ada skatepark, di sini ada JPO yang bisa selfie-selfie, di sini nyebrang sambil bikin konten juga bisa gitu. Oke lah. Gimana bro? Sehat bro ya? Alhamdulillah sehat. Mas, Wih, bro. mantap. Hadir di sini konten kreator yang mewakili apa ya? Bapak drone nasional atau ibu kota atau apa nih? Hah? Enggak lah. Kan banyak ya, ada komunitas juga katanya ya. Ya, komunitas Jakarta, Indonesia banyak komunitas drone banyak sih. Nah, nanti kita kupas ya bagaimana cara berkonten Ya. atau menjadi konten kreator spesialisasi drone gitu kan, atau mungkin gimana juga caranya bisa di-repost sama pemerintah kita. Wow, Masya Allah gitu ya, Pak Anies ya. Pakai akun Pak Anies apa pakai akun Pemprov ya? Waktu itu gue lihat ya, lupa gue. Both off, kadang-kadang Pak Anies Iya kan? repost, kadang-kadang DKI Jakarta Nah. repost, kadang-kadang tourismnya yang repost gitu. Iya bener, biar tahu bahwa Ya. ternyata apa ya, kita nih indah loh gitu. Tapi pertanyaan gue gini, apakah memang tim dari pemerintahan kita nggak punya spesialisasi drone gitu untuk meliput semua apa segala macam? Kayaknya udah terlalu banyak yang diurus sama mereka. Jadi kita bantu lah ya, maksudnya kita bantu untuk bikinkan publikasi yang baik, yang bagus. Oke. Jadi bukan cuman orang Jakarta dan Indonesia aja, tapi worldwide gitu. Nanti orang dari negara lain tahu, oh ya Jakarta wajahnya sekarang seperti apa, wajah baru Jakarta gitu ya. Oke. Ruang ketiga Jakarta tuh seperti apa. Jadi kalau kata beliau tuh ruang ketiga Jakarta tuh ruang pertama itu di rumah, Oke. ruang kedua itu adalah tempat tujuan kita berkegiatan, ruang Oke. ketiga tuh diantaranya. Jadi bisa di jalan, di trotoar, terus di dalam kendaraan umum. Itu ruang ketiga. Macam-macam ya. Tapi ada nggak yang bilang kayak gini? Wah, ini mah kayaknya orangnya Pak Anies nih. Kayaknya apa-apa dipublikasikan kegiatan-kegiatan kota nih. Ada nggak yang ngomong gitu? Oh banyak Pak, banyak. Anda dibilang apa? Buzzernya Pak Anies? Kalau dibilang buzzer, kita tuh ngonten sebelum Pak Anies jadi gubernur. Tuh, catat, wahai Anda. Jadi Banyak kan gue baca komen-komennya. Ini mah cuma ngangkat personal branding Pak Anies. Ini mah cuma memframing kota Jakarta yang kesannya indah. Mungkin oposisinya misalnya. ya mereka ya terserah ya, punya ini sendiri ya, karena punya agenda sendiri kan. Kalau kita kan enggak, kita pengen kasih tahu sesuatu kebaikan gitu ya. Kita sharing ketika trotoar tambah lebar, semua bisa jalan kaki nikmat, nyaman, gak takut keceblos gitu misalnya. Terus nyebrang juga yang tadinya Bronx, sekarang lu bisa bikin konten di situ pakai handphone. Gue lagi nyebrang nih JPO yang baru misalnya gitu ya. Jadi kan suatu kebaikan tuh, Der. Oke. Kebaikan dari yang tadinya orang enggan, orang gue mau nyebrang. Sekarang orang berlomba-lomba pasang tripod di situ untuk motret gitu. Wih, Bahkan bener. nyebrang tuh sambil bikin konten. Jadi itu kan sebenarnya satu kebaikan ya.
fasilitas yang sudah bagus, Oke. mulai dari bukan cuma trotoar aja, tapi fasilitas umum, kendaraan umum juga udah sekarang kalau dilihat rutenya juga makin banyak gitu ya, lebih nyaman gitu. Jadi MRT ya, jadi itu kebaikan. Jadi kita harus sampaikan kebaikan-kebaikan apa agar di luar sana tahu kebaikan kota ini tuh gimana. Wah. Gitu. Tapi berarti di yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang pertama memang orientasi cuanisasi, atau yang kedua adalah memang ikhlas untuk mengangkat kota ini. Jadi ini sebetulnya kayak apa namanya, antara kalau nggak ada ini nggak ada. Oh, dapat Telur sama ayam. Iya. Gitu. Jadi once lu berkonten, jadi gini, kenapa bisa ketemu sama mereka nih, timnya mereka, bener. Jadi karena konsistensi kita konten, mereka lihat video kita di repost sama banyak akun-akun Jakarta yang memang kalau teman-teman tahu ya nanti tahulah sendiri ada akun Jakarta apa aja gitu kan. Kita sering di repost di situ karena apa? Konsistensi kita, teman-teman yang juga sering di repost. Oh, Masya Jadi, Allah. Mereka menghubungi lewat DM IG. Siapa? Salah satu dari stafnya Bapak Gubernur itu Keren nih orang. minta diajarin motret malam, Jakarta foto malam tuh gimana biar nggak blur, karena pakai drone sama pakai kamera biasa beda, karena kan kalau ini ada tripodnya. Oke. Kalau drone kan dia melayang dan kena angin segala macem, dan teknik-tekniknya nggak semudah lu pakai kamera darat gitu. Jadi awalnya gitu minta ajarin, nggak tahu nih orang siapa. Akhirnya singkat cerita ya inilah yang terjadi sampai gue ada di sini karena ya cerita itu tadi. Iya. Yang tadi mungkin lo lihat kasih solusi video, tiba-tiba lo bisa duduk di sini ya. Iya. Masya Allah. Kita tarik mundur ke belakang ya. Siap. Sebelum kita bahas mengenai stick PS yang ada di depan gue. Gue gak ngerti, gue blank. Gue cuma support teman-teman konten kreator muslim yang memang berkonten bisa dibilang niat, ya kan, saling support, ya kan, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita bahas nih, ini apa yang gue tahu kok. Mana tadi yang buat di mata tuh? Oh, bentar. Kayak VR-nya gitu. Ini ada bedanya katanya guys. Ini buat teman-teman pilot drone maupun pilot Lion Air, silakan disimak aja ya. Dan kita bahas ya, katanya juga di sini ada perlu sertifikasi, license dan lain-lain untuk menjadi pilot drone gitu ya. Tuh, gue nggak begitu paham. Ternyata tadi gue nyobain guys di off air. Ternyata luar biasa loh ini loh. Beda. Ini yang DJI nih. Ya, ini yang DJI. Oke, kita tarik mundur ya dari awal ya. Siap. Lo awalnya tuh gimana sih bro? Lo katanya kan sempat ada di perusahaan minyak dan gas. Ya, adalah terbesar bahkan di Indonesia. Terus tiba-tiba lo jadi karyawan enak-enak. Sekarang jadi mainan beginian. Mainan kayak gampang. Ya, awalnya gimana sih? Lo ceritain dari awal deh. Jadi drone tuh sebenarnya tadinya cuma mau buat gue sama istri ya pergi liburan ke daerah Gorontalo pada saat itu. Ada namanya resort yang kayak Maldives tuh, Maldives Indonesia. Yes, gue liat kayaknya sayang nih kalau cuma pakai selfie pakai handphone gitu ya. Kayaknya pakai drone menarik karena bawa pulang dari sana punya sesuatu yang kita bisa putar lagi berdua gitu untuk kita lihat. Ya istilahnya dikenang lagi lah gitu. Kita kemarin pas liburan loh gitu ya. Oke, ini masih kerja nih di perusahaan nih. Masih hasil dari duit itu dipakai buat beli drone. Wow, aset nih. Aset. Kita beliin aset. Oke, lanjut. Alhamdulillah istri ngedukung gitu ya. Dukung terus kita share videonya di Gorontalo itu di sosmed. Gue tuh tadinya cuman mungkin ya 2.000 lah, karena memang karena teman-teman ya. Apa 2.000? Followers tuh 2.000. Iya. 2.000. Sekarang 30 ribuan. Sekarang 37 tuh sekian gitu ya. Belum lagi kalau ini udah tayang bisa 100 ribuan. Masya Allah. Oke, lanjut. Racun ya. Di order cuanisasi lah gitu. Oke, lanjut. Jadi singkat cerita, terus pulang ke Jakarta gitu. Karena tadi ngeliat kota di sana kan indah, memang pantai biru ya, Masya Allah ya. Kita sekalian tadabur alam tuh kalau ngeliat di sana tuh. Wah, ciptaan Allah tuh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, pulang ke Jakarta kok kayaknya drone ini nganggur aja nih drone. Kayaknya bisa nih kita gunakan untuk yang bermanfaat gitu ya. Yang pertama yang ini nih, yang lo bilang itu. Ini drone gua yang pertama kali sampai sekarang nggak gua lepas. Walaupun ada drone-drone baru ya. Banyak. Berarti ini udah menjadi harga pasaran kolektor nih kalau dilepas nih. Enggak juga. Kalau dengar ceritanya dan value-nya iya. Masih ada. Wih. Ini istri yang ngasih. Oh gitu ya? Iya. Basmala before flight.
Ih, ngeri, masya Allah. Oke, lanjut. Oke, jadi singkat cerita, kita konten, terus orang-orang ternyata banyak yang suka gitu, yang tadi di private, gue coba nggak gue private lah, IG gue nggak gue private. Konten pertamanya yang mana? Konten pertama nanti ada lihat di IG gue aja. Iya, itu scroll aja deh. Tentang apa? Tentang cuma pemandangan gitu pemandangan aja gitu kan. Terus setelah itu di Jakarta kita coba konten. Belum ada temennya, belum ikut komunitas, masih sendiri. Ya baru beli drone, belum tahu peraturannya kayak apa. Nanti kita bahas tuh ya isinya gimana. Iya nggak sih? Iya. Itu kan lu tuh colek aja tuh baca. Cekrek. Udah turun, edit posting gitu ya. Sampai satu saat ada komunitas lah DM di IG karena tahu suka di repost sama akun-akun Jakarta itu. Yang apa yang gue foto, apa yang gue bikin banyak di repost. Terus ada komunitas-komunitas yang di DM gabung yuk ke kita gitu untuk tahu. Oke, gue seneng kan. Banyak temennya berarti kan. Bukan cuma gue doang gitu. Gabung terus ketemuan lah kopdar gitu ya. Kopdar. Kalau anak komunitas tuh kopdar, udah ngobrol-ngobrol. Baru tahu ternyata di sini nggak boleh diterbangin drone. Padahal kemarin baru nerbangin di situ. Gitu. Karena habis subuh berangkat nyari sunrise, jadi belum ada security-nya. Ya, terus videonya di take down? Enggak, masih ada. Masih ada. Oke. Kan nggak ketahuan pada saat itu. Iya, pada saat itu. Terus gara-gara ikut komunitas jadi tahu, di sini nggak boleh karena ini daerah ini nggak boleh karena ini daerah ini nggak boleh. Apa sih? Coba boleh didetailin dikit nggak? Maksudnya daerah-daerah yang nggak boleh? Jadi daerah-daerah yang banyak kantor konsulat jenderal diplomasi. Takutnya mata-mata. Ya gitu. Terus istana negara kayak Monas tuh nggak boleh. Nggak boleh. Monas bro, masa nggak boleh? Nggak boleh. Jadi Monas itu sebetulnya masuk ke daerah kawasan militer karena ada istana negara di situ. Sama kayak Lanut Halim tuh. Lanut Halim juga sama. Kalau di bandara kan nggak boleh, udah pasti otomatis nggak boleh bandara. Itu di radius sekian mile tuh nggak boleh. Dan sebetulnya ini aku juga baru tahu nih secara begitu udah ikut sertifikasi. Ini tapi nggak apa-apa. Gue ini sedikit ya. Sertifikasi. Ternyata daerah Jakarta ini nggak boleh terbangin drone. Daerah Jakarta secara keseluruhan? Iya, keseluruhan. Karena tapi kan banyak konten kreator yang berkeliaran, ditangkap-tangkapin dong. Jadi secara regulasi, nah ini kan nanti regulasi ini dari yang tadinya nggak tahu lama-lama jadi tahu. Ini kan sebuah kayak satu siklus maturity ya, namanya. Kalau peraturan kan nggak bisa langsung blek gitu kan nggak. Jadi harus ada sosialisasi. Nah makanya kenapa teman-teman itu kalau punya drone diharapkan untuk ikut komunitas karena dengan komunitas itu mereka bisa belajar bareng-bareng bagaimana regulasinya, dan kalaupun dinaungi oleh institusi harus mengikuti komunitas. Jadi kayak gue nih, gue ikut komunitas walaupun komunitas gue banyak gitu, ikut di mana-mana gitu. Ada apa aja sih? Maksudnya buat teman-teman siapa tahu kebuka. Gitu. Ini yang komunitas paling besar di Indonesia tuh ada namanya Kalong. Kalong tuh komunitas drone. Dulu bukan drone, dulu RC, jadi air modeling. Saya pikir Kalong itu komunitas supir gokar yang keluar malam. Enggak. Jadi komunitas Kalong tuh dia pertama air modeling, jadi bukan drone karena dulu drone harus ngerakit mahal kan. Air modeling itu apa sih? Air modeling pesawat RC yang terbangin kalau di lapangan tuh. Tahu. Terbang gitu kan. Nah, dari situ itu besar tuh Indonesia tuh. Cabangnya ada di mana-mana. Nah, ada lagi banyak. Kalau misal di Jakarta tuh ada Gading Drone Pilot, ada Batavia Drone, ada kalau di luar kota juga banyak, ada yang Bali, ada juga macam-macam. Kadang-kadang juga nama komunitasnya tergantung sama merek. Kayak misalnya anak motor lah ya, gitu kan, Kawasaki, Ninja Cloud gitu. Ini juga sama DJI Mavic Pro. Community itu ada juga ya. Gitu. Phantom 4 Pro gitu ya. Gitu. Ya, ada macam-macam gitu. Oke, lanjut. Kayak singkat cerita udah. Terus di situ gue belajar banyak gitu ya, walaupun lebih sering belajar dari YouTube ya, karena konten kreator di luar tuh masya Allah gitu, exposure, dan mereka mau berbagi ilmu. Lu harus shutternya segini nih kalau mau foto malam, ISO-nya segini biar nggak nggak noise gitu. Harus gini, videonya tuh kalau mau malam harusnya settingannya begini gitu, settingan manual yang tadinya cuma auto aja tuh. Situ kita belajar, terus ya udah dari belajar kita tahu, kita berkonten bareng sama teman-teman motret, terus lama-lama kok enjoy. Kok 1-2 DM nih, Mas boleh nggak gue beli fotonya? Langsung tuh cuan. Boleh nggak kita beli fotonya? Buat apa Mas? Buat kalender. Kalender.
Kalender apa? Kalender meja. Kan mereka punya kayak misalnya ada satu perusahaan yang punya gedung. Oke. Nah, kan Sudirman Tamrin itu gedungnya macam-macam tuh ya. Iya. Kalender sekarang keren-keren tuh ya. Udah nggak lagi foto-foto artis zaman dulu. Iya. Nah, sekarang fotonya artistik, jadi fotonya gedung bangunan. Oke. Terus. Nah, terus udah pas lumayan juga nih. Hunting lanjut kan. Oke. Nah, lanjut. Ada yang Mas, karena udah sering di repost gitu, jadi orang tahu followersnya naik kan, akhirnya naik. Oke. Karena gue nggak mau keluar kota karena dengan kesibukan kantor gue, akhirnya gue di Jakarta aja gitu ya. Akhirnya city mengenai kota, kontennya konten aerial tapi kota. Nah dari situ gue terus mendalami gitu ya, explore sampai sekarang terkenal. Terkenal tuh akhirnya orang tahu kalau ya gue tuh ngedrone di kota gitu ya, bikin konten drone tapi di kota gitu. Kalau teman-teman kadang-kadang kan gue mau cari daerah wisata agak melipir sedikit ke Bogor kemana. Kalau gue nggak, karena kesibukan gue pada saat itu ya nggak bisa kemana-mana karena kantoran bro. Jadi nerbangin drone juga pergi sebelum masuk kantor gue ngedrone tuh, minggir kemana. Anda niat sekali ya. Seniat itu ya. Jadi lu masuk kantor jam 9. Jam 7. Lu ngambil drone-nya jam berapa ya? Pada subuh? Sunrise. Oh sunrise. Jadi kan subuh kita udah jalan tuh, pada subuh kita udah jalan. Oke. Mau masuk pintu tol, minggir dulu. Wah ini ada gunungnya di Jakarta. Tahu kan cerita itu. Nah itu gue ngambil tuh dulu sebelum viral itu, gue udah motret gunung dari Jakarta tuh. Oke. Pakai drone situ. Pulang masuk parkiran kantor nggak langsung masuk, ngedit dulu. Ngedit. Nih konten kreator sejati nih. Ngedit dulu. Pulang kantor. Habis pulang kan jam 4 jam 5 lah ya. Kalau lagi nggak ada lemburan tuh jam 4 jam 5 pulang. Nggak langsung pulang. Jadi ada yang mau hunting di mana nih? Cari yang lagi pada hunting, kita merapat gitu kan. Hunting sunset gitu kan. Tapi ada godaannya di der. Kalau hunting sunset itu barengan sholat maghrib bro. Masya Allah. Jadi pada akhirnya gue kok gini ya. Jadi ngeliat teman-teman tuh pada hunting tapi lupa ketika azan tuh. Nah ini juga salah satu kita harus kasih tahu lah gitu ya, bahwa sebetulnya kesibukan tuh jangan sampai melalaikan lah gitu. Nah pada akhirnya ya kita sekarang kalau cari tempat hunting, cari dekat masjid. Jadi ketika ada panggilan azan melipir, bisa melipir gitu kan, cepet gitu melipirnya maksudnya. Jadi kita cari spot-spot yang kalau bisa, ntar sholatnya di mana. Nah, karena MRT sekarang ada musola tuh di stasiun, jadi kita gampang tuh kalau hunting tinggal masuk stasiun MRT, kita sholat di musola. Jadi lu huntingnya itu nggak pakai kendaraan pribadi, tapi lu naik MRT? Ya kita pulang kantor naik kendaraan umum gitu ya. Kita hunting bawa di tas tuh laptop sama drone lah pokoknya. Jadi kalau misalnya sholat, ya udah masuk aja ke MRT atau ke fasilitas umum yang nanti kita bisa sholat di situ. Nanti habis itu lanjut hunting lagi. Gitu. Habis wudu nggak ngedit juga kan? Enggak. Kira segitunya lo udah wudu nih mau iqomah ngedit. Gue pikir begitu. Jangan deh. Iya dong. Dimarahin sama itu Allah. doa salah satu doa terbaik tuh di situ tuh. Betul. Adzan dan iqomah tuh. Betul. Iya kan? Oke. Lah itu berarti posisinya lu kan ngantor, bisa dibilang perusahaannya juga perusahaan yang besar. Dan gimana cara bagi waktunya bro? Maksud gue sampai akhirnya lu ujung-ujungnya memutuskan resign kan? Iya. Yakin bro? Itu banyak orang yang mau masuk di perusahaan itu loh bro. Itu sampai bos gue. Lu tahu nggak yang mau masuk perusahaan ini tuh ngantri? Iyalah. Lulusan terbaik universitas lu mau masuk perusahaan ini. Tuh. Ya kan? Iya. Siapa yang nggak mau? Boleh gue sebut gak sih? Jangan. Lu bahaya bro. Jangan disebut. Jangan disebut. Tapi boleh gue sebut nggak ini adalah BUMN apa bukan? Jangan. Karena di one ya itu doang sih. Yang ada hubungannya sama minyak ya. Iya, minyak gas. Oke, lanjut. Akhirnya. Der, ini gue kayak terpojok di jurang ya. Bahaya podcast ini lo apa nih? Bukan, justru gue menagih valuasi lo biar apa? Ternyata orang-orang kantoran yang bekerjanya di serius juga bisa ngonten kok, nggak kaku-kaku amat gitu. Sebenarnya kalau lu jadi gini, gue baru tersadarkan bahwa ini back to my passion. Karena dulu waktu gue sekolah kuliah, gue tuh 2. Yang pertama DKV, yang satu lagi ekonomi. Oh, lo pengennya begitu? 2, udah 2 nih.
Oke. di salah satu universitas swasta waktu itu. Dan gue akhirnya memutuskan untuk di kafe nggak dulu deh, karena waktu itu belum ada S2-nya. Gue mikirnya gue bisa lanjut S2 lah gitu ya. Belum ada S2-nya, jadi karena nggak bisa jalan bareng ekonomi sama DKV, nggak bisa jalan bareng. Itu di satu kampus. Pada akhirnya ya udah, gue nggak usah masuk lah DKV. Teman-teman gue yang di ekonomi, lu kenapa nggak masuk DKV? Lu tahu nggak temen gue ditolakin tuh masuk DKV? Emang susah itu? Iya. Oh, berarti gue punya insting visualisasi yang bagus sebenarnya gitu. Dan akhirnya sekian tahun baru gue tahu dan memutuskan untuk mengambil jalur itu kembali. Iya lah, bro. Sekarang 2021 oke lah, 2022 gitu kita masuk bentar lagi insya Allah. Kan DKV sekarang bisa dibilang salah satu profesi yang menjanjikan. Betul, dan tidak tergantikan oleh AI atau artificial intelligence, itu nggak bisa. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini lu perlu emosi, lu punya feel, lu punya cara berpikir yang berbeda. Itu nggak bisa dikerjakan oleh komputer. Iya, apalagi ntar zamannya metaverse. Pakai VR. Iya, metaverse. Ini lu ngambil dari Mark ya, Mark Zuckerberg. Nah akhirnya lu dikit cerita mengenai cabutnya gimana? Bilangnya apa alasan lu? Nggak, gue mau tau gini. Maksud gue, kan gue bantuin teman-teman atau konten kreator muslim. Ya memang dia berkonten tanpa ada pelanggaran syariat, yang ujung-ujungnya dengan harapan bisa dapat cuan dari situ. Oke. Nah, artinya gue nggak pengen message yang lo dapat sekarang lagi nonton ini adalah bahwa ya udah cabut-cabut aja nih dari pekerjaan yang mungkin tadinya memang itu luar biasa. Nah ini gue pengen garis bawain dulu nih. Nah, itu kan artinya pilihan berat, dipikirkan matang-matang, istikharah dan lain-lainnya. Nah jangan sampai ini yang lagi para nonton nih ya, mungkin bukan lo lah, tapi yang lain-lainnya lah, yang sumbu pendek, taunya udah drone menjanjikan, gue cabut aja. Nah lo, nah itu maksudnya apa pertimbangan lo? Jadi gini, selama gue ngantor di perusahaan itu tuh, 3 tahun sebelum gue cabut, gue persiapin. Jadi kayak tadi, lu mulai ngedrone kapan sih? 2017. Oke, 2017 berarti tarik 3 tahun ke sini kan. Nah itu tuh udah nge-branding diri. Jadi di kantor ya lo sebagai karyawan yang baik dan benar gitu ya. Di luar itu lo bebas berekspresi, konten kreator gitu. Sampai pada akhirnya mereka harus tahu kalau lo konten kreator. Teman-teman kantor. Ya. Follow tuh pada Instagram. Instagram. Ya. Jadi gue membrandingkan diri gue di kantor bukan hanya sebagai orang kantoran, tapi gue kayak bantu misalnya perusahaan lagi bikin CSR, ya kan? Nah, mereka hire videographer, vendor videographer, mereka hire sendiri. Tapi gue diikut sertakan untuk membuat film gue sendiri, dokumentasi mata dan ide gue sendiri, gue bikin kan. Ternyata pada satu waktu bos besar gue tuh lebih suka yang gue bikin. Nah, ini gue dapat poinnya. Artinya Anda, wahai vendor-vendor, banyak sekali terjadi di kota-kota besar. Udah kayaknya paling jago bikin video, kayaknya jago banget ngedesain, ya kan, bikin logo apa segala macam. Tapi tidak spesifikasi pada bidang tertentu. Akhirnya muncul vendor-vendor kemarin sore. Betul. Ngerti gak istilah gue? Karena pandemi datang mau gak mau semuanya mengklaim bahwa dibuka agensi. Padahal cuma sekali waktu bisa ini doang, simpel, mungkin levelnya mungkin belum nyampe 50% skillnya. Makanya yang gue tangkap adalah kenapa bos lo pilih lo, karena kan itu kan di minyak, oil and gas lah ya. Istilahnya begitu kan. Didukung sama lo punya keahlian ini. Nah, lo kan pasti tahu medannya. Betul. Lo kan pasti tahu seluk-beluknya. Betul. Karena itu daerah bahaya, bro. Yes. Iya kan ini awam ya gue ya. Mungkin ada radiasi misal atau apa segala macam, bahaya ke efek kesininya kan. Betul. Makanya wajar lu ada di fokus di situ tuh. Jadi saingannya banyak tuh vendor-vendor yang lainnya. Jadi vendornya udah ngerjain mereka ngerjain jadi medianya jadi materinya mereka, dan gue bikin sendiri gitu. Sampai akhirnya film gue tuh dipakai untuk roadshow CSR-nya perusahaan gue ini ke kampus-kampus untuk ditampilkan di sana. Ini loh kondisi CSR yang kita sedang lakukan gitu. Nah, sampai pada satu saat ada kayak kompetisi, saya bukan kompetisi ya. Kalau misalnya di pemerintahan tuh ada namanya proper ya. Proper tuh istilah melihatkan perusahaan lo itu seberapa bertanggung jawabnya terhadap komunitas di sekitarnya atau lingkungan gitu ya. Ada tingkatan dari mulai biru, hijau sampai gold. Apa tuh? Itu ada tingkatan-tingkatan bahwa perusahaan lu tuh bertanggung jawab ke komunitas lu, ada tingkatannya. Jadi paling tinggi tuh komunitas tuh lingkungan sekitar. Contoh. Misalnya nggak mencemari,
Oh, penduduk. Terus tanggung jawab sosial lu. Oke. Bagaimana lu istilahnya mengembangkan apa namanya? Oh iya. Warga sekitar di salah satu wilayah kerja gitu. Oh iya. Soalnya ada limbah-limbah juga ya. Limbah ada, tapi kan juga dengan tingkat toleransi yang memang sudah harus ditekan sampai sedemikian rupa gitu. Oke. Tapi juga ada tanggung jawab sosial, bagaimana lu ke tanggung jawab sosial ke daerah-daerah sekitar lu yang ada di wilayah kerja lu itu ikut merasa terangkat secara valuasi ekonominya seperti apa. Nah, itu ada tingkatan itunya itu. Kalau di pemerintah tuh ada proper hijau, proper biru, proper emas gitu. Oke. Satu waktu si pemerintah ini mengumumkan bahwa perusahaan ini nih proper emas, tapi yang diposting video gua, bukan vendornya. Oh. Jadi mereka punya bahan, teman-teman di Korsek lah, teman-teman Korsek External Relation itu kasih bahannya, dan itu sebagai kayak kisi-kisi kalau lu tuh dapat emas loh. Lu akan dapat emas loh. Video gua yang diposting di YouTube-nya, si salah satu instansi ini. Oke. Terus wow, kok bukan punya ini ya? Iya, karena video lu bercerita pada saat itu. Mantap. Gitu kan. Mantap, memang ini nih konten kreator harus punya storyboard, storytelling dan lain-lain. Betul. Terus akhirnya diperbantukanlah ke tim-tim yang tadi, misalnya bikin safety induction video, terus video profiling, kayak misalnya vendor ngerjain, ini ada yang kurang, ya gue yang tambal sulam lah gitu, gue yang ngerjain, udah nggak apa-apa, nggak dibayar, cuman perjalanan dinas gitu, lumayan ya, perjalanan dinas gitu kan, bukan pada komersial tuh nggak, jadi lebih ngebantu teman-teman ada di HSSE atau di safety gitu kan, untuk update bagaimana safety induction yang kita harus update gitu. Nah di situ sering ngebantuin mereka gitu. Dari situ terkenal lah sebagai tukang foto keliling tuh. Tapi di perusahaan yang luar biasa. Ya, sampai pada akhirnya gue ikut lomba foto di perusahaan itu. Terus gue di ban, nggak boleh, lu nggak boleh ikut karena kasihan yang lain nggak juara. Bentar nih, fotonya dimaksud tuh foto pakai drone? Nggak foto simple aja, foto darat gitu, simple. Pakai ini SLR apa segala macam. Sebenarnya gue nggak ngedrone doang, jadi foto video. Tapi karena memang brandingnya di sosmed udah ngedrone ya udahlah, let it flow aja gitu kan. Oke. Terus sampai pada akhirnya dibikinkan satu sesi sendiri untuk creator atau video content creator sosial media tuh di perusahaan ini. Jadi semua orang suruh nonton, apalagi yang teman-teman external relation tuh, lu harus nonton. Terus gue mikir, ini ada yang salah sama gue. Kenapa bukan pekerjaan gue di kantor yang gue sharing untuk sharing session? Kenapa my second creation yang gue diminta untuk ngisi di situ gitu. Ini ada salah satu yang berarti misleading nih. Oke. Lah emang sebelumnya apa lo? Gue di ekonomi. Gue di ekonomi. Gue di perusahaan itu ekonomi. Ekonomi gue di komersial gas and oil. Jadi trading, jual beli gas, jual beli minyak gitu ya. Oke. Nah, kok beda nih, misleading nih. Kenapa nggak orang external relation atau teman-teman PR yang melakukan ini? Kenapa harus gue? Gitu? Oke. Terus kenapa teman-teman PR harus nontonin gue gitu? Ketika gue sharing session, kenapa harus ngeliat ke gue gitu kan? Nah di situ, this is something nih. Ini sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar? Bisa dua kemungkinan ya. Oke. Akhirnya lo pilih yang? Pada akhirnya ya gue cabut lah. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Tapi kan lu pasti pertimbangan matang ya. Betul. Jadi pondasinya dulu. Itu udah di kantor itu udah terkenal gue tukang foto keliling, content creator gitu. Inilah personal branding teman-teman. Ya maksud gue, banyak orang berkonten tapi ujung-ujungnya mungkin kurang nendang, kurang apa ya qadarullah sih ya. Tapi mungkin dari lo sendiri juga bingung cara membangun diri lo tuh kayak gimana sih secara value yang tinggi apa segala macam. Jadi jangan gegabah lah ya. Betul. Akhirnya lo cabut tuh, pas cabut bikin agensi langsung atau asik dengan komunitas? Waktu pada cabut itu ada teman-teman yang minta tolong. Project di internal itu minta tolong. Oke. Karena mereka kesulitan dengan situasi pandemik pada saat itu. Vendor-vendor tuh aku nggak tahu, pokoknya pada saat itu minta tolong dadakan sekali. Jadi lusanya syuting, hari ini telepon. Jadi kayak ya masya Allah ya, qadarullah, Allah kasih jalan dengan tiba-tiba gitu. Langsung, padahal cabut tuh ya. Belum ya, pada saat itu udah memutuskan. Cuman ini gue mau ngapain ya? Tapi tiba-tiba datang gitu. Zat itu, rezeki itu datang gitu dari teman yang dikenalkan 3 tahun yang lalu.
Oh. Jadi teman lagi ngopi, kenal nih pilot drone Jakarta gitu. Kenal nih. Terus kenalan kan. Pada saat mereka diskusi untuk eksekusi video itu, gue masih inget tuh yang waktu lu kenalin di coffee shop pada saat itu. Siapa namanya? Oh, Rifki. Telepon. Oke. Hari ini telepon, lusa gue berangkat ke offshore, ke tengah laut untuk syuting. Tapi bukan gue, karena gue masih ngantor ya, masih. Terus gue pikir, waduh ini 2 kaki gimana? Cuman dalam klausul ini gue harus ngebantu mereka. Oke, gitu apa kan. masalahnya? Ya publikasinya pada saat mereka bekerja pada saat pandemi. Ini masih awal pandemik nih. Oke. Kita ngomongin pandemik. Jadi mengcapture bagaimana mereka bekerja di tengah laut pada saat pandemik. Oh iya. The message is bahwa mereka tetap menjaga prokes segala macam. Oke. Terus bagaimana daily activity-nya udah nggak kayak biasa lagi, dan itu harus di capture untuk teman-teman yang di anak perusahaan yang tadi itu tahu gitu kan. Jadi ini salah satu kebaikan yang gue harus dorong gitu kan. Nah akhirnya ya gue nggak ngerjain sendiri, tapi gue coba kasih ke kawan, udah pakai bendera yang lain aja deh ini. Cuman gue yang tetap harus tahu bagaimana value itu harus ditimbulkan atau dimunculkan dalam video seperti apa konsepnya. Oh, lu jadi advisernya. Oke. Jadi dari situ itu ada beberapa project. Waduh, ini nih gue bilang kok nggak dari dulu. Tapi ya Allah kasih tahu lah ya. Maksudnya timingnya yang tepat tuh sekarang, nggak dari dulu. Dari dulu mungkin lu kalau lu itu lu nggak. Iya, tapi mungkin lu juga didasari sama ini kali, lu ngaji. Itu kan Allah bukakan semua tuh dari arah yang tadi duga-duga kan. Betul. Iya, jadi kita minta lah ya sama Allah gitu. Bahwa semua ini dikasih karena Allah kasih kita. Kayak lu punya motorik yang bagus untuk nerbangin drone, lu punya sense yang bagus visual, itu Allah kasih bro. Konsistensi lu ngonten tuh juga Allah kasih, hidayah tuh kasih. Jari yang mahir lu bisa jempol bisa nerbangin drone lu, itu juga Allah kasih. Jadi kalau lu bilang pertama lu usaha dulu baru Allah tuh enggak bro, jari lu tuh dari Allah. Iya benar kan ada yang bilang gitu kan, pokoknya usaha tidak mengkhianati hasil, padahal hasil tuh dari Allah tuh ya. Dari Allah. Yang diberikan ilmu untuk lu berusaha. Mata yang kita lihat untuk tahu visual yang bagus atau enggak. Nah, gitu. Tapi gue penasaran gini deh bro. Ketika lo nerbangin, kan pasti kan ada beberapa pelanggaran syariat. Ya misalnya iya dong. Tiba-tiba lo masuk nerbangin, ada cewek pakai tank top. Itu lo gimana tuh ya? Walaupun kembali lagi bisa diedit sih. Tapi kan pasti kan sebisa mungkin lo memfilter itu semua. Nah, ini udah masuk ke ranahnya bisnis ya. Karena waktu gue nerbangin drone kan nggak kelihatan orang tuh kecil-kecil di bawah. Oh iya benar. Kenapa gue milihnya lebih milih ngonten pakai drone tuh karena orangnya kecil-kecil kelihatan. Jadi yang begitu-begitu tuh emang gue dari awal motret bikin video gue tuh nggak demen motret begitu dari awal. Gue nggak tahu kenapa. Gue udah nggak demen motret yang prewed gitu. Gue ambil nggak ada sama sekali. Oh iya. Padahal banyak yang masuk tapi nggak mau gue ambil. Kenapa? Gue nggak tahu. Emang gue nggak feel dan rasa gue puas ketika itu selesai juga mungkin nggak ada ya gitu. Jadi emang dari awal dari mulai gue dulu sukanya gambar rumah, gue sukanya gambar motor. Emang benar-benar mati sepatu, ngedesain kamar. Bukan gambar orang tuh gue nggak suka. Gambar komik tuh gue nggak demen. Wow. Dari awal emang kayak gitu. Gue lebih suka ngeliatin desain produk. Gitu, gue lebih suka ngeliat itu ketimbang foto-foto street wajah orang tuh gue nggak terlalu demen gitu. Makanya basic lu tadi cocok tuh di cafe tadi tuh. Iya kan ujung-ujungnya begitu tuh. Nah terus cara ngambil sertifikasinya, license itu gimana ya? Mungkin teman-teman sekarang ada yang lagi bergelut di perkontenan drone ya. Iya, gue ngeliat juga ada satu konten creator yang gue nggak lagi bahas hukumnya, tapi ya masuk rumah orang tuh nggak sih lo? Yang naik dari balkon, ya sebenarnya kan itu aib media kan nggak bisa diituin ya. Dan gue juga nggak mau justifikasi orang itu ya, tapi kan macam-macam sekarang beraneka ragam lah. Itu konten gue begitu bro. Cuman. Tapi lo izinkan? Tapi ini project, jadi memang kayak rumah contoh. Gitu. Enggak, ini ada. I mean ada konten kreator. Gue pun juga bukan nggak mau nyebutin namanya, gue juga lupa gitu. Itu sampai iya, kan mungkin didasari dengan prank misalnya. Akhirnya dia masuk ke balkon rumah temannya diem masuk dalam, begitu masuk ke kamar demi konten. Masya Allah. Aduh, itu kan itu bahaya sih. Masuk tiba-tiba orang yang nggak ridho gimana nih? Ada yang masuk ke rumah kosong atau mungkin rumah orang masuk ke parkirannya, orang yang nggak tahu. Ya ada lah pokoknya konten-konten seperti itu. Nah,
intinya sih sebenarnya pertanyaan gue bukan lagi bahas itunya, tapi lebih kayak ini kan nggak bisa sembarangan ya. Ya, betul. Lo betul, nerbangin juga betul, pasti ya. kan ada sertifikatnya. Betul. Jadi Jadi kan, ngambilnya gimana, tuh kemana gitu. nah, tadi yang gue cerita di awal tuh, lo join ke komunitas. Nanti dalam lu melakukan sertifikasi, lu akan ditanya lu di komunitas mana. Kalau lu belum ada, lu suruh gabung. Itu dulu. Makanya kenapa lu join komunitas? Oh, jadi nggak bisa single apa sih istilahnya? Single fighter atau gitu. apa? Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bisa jadi terorisme, bisa jadi ngirimkan, ada tuh berita ngirim narkoba pakai drone. Oh iya. Ya kan? Terus nanti ya macam-macam lah. Ini itu sebetulnya hanya alat. Jadi tergantung yang terbangin tuh maunya niatnya apa gitu kan. Iya, ini kan istilahnya mubah ya. Ya, itu. Iya. Jadi di situ makanya berkomunitas, tahu do and don't-nya apa. Terus sertifikasinya ada beberapa instansi tuh yang mereka mengeluarkan sertifikasi untuk pilot drone. Tuh ada. Oh, oke. Ada di Indonesia ada. Apa namanya? Jadi yang pertama itu ada Federasi Aerosport Indonesia atau FASI, itu di bawahnya TNI AU. Ada juga yang namanya APDI. APDI itu Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Ada lagi FDI, Federasi Drone Indonesia gitu kan. Jadi tapi silabusnya sama. Silabusnya itu semua mereka samakan. Karena apa? Keseragaman itu yang nanti untuk mereka tentukan safety-nya seperti apa. Jadi gini, sertifikasi itu kalau lu ikutan, itu semua peraturan penerbangan pilot sipil. Jadi pilot pesawat terbang itu pelajaran itu CSR 107. Nanti bisa teman-teman google CSR 107 itu apa? Itu tentang keselamatan penerbangan. Oh, sampai segitunya. Itu adalah hal dasar ketika lu menjadi pilot drone. Karena apa? Karena ruangan udara ini kan bukan cuma drone doang yang punya. Ada helikopter, ada pesawat terbang. Tapi emang setinggi itu, bro? Masa setinggi itu? Lu kalau pergi ke GBK tuh, kadang suka ada yang naik pesawat seliwaran helikopter tuh. Yang pergi pulang kantor. Tahu. Ya ada. Iya, yang dipakai sama tertentu lah. Tertentu, yang lainnya dia pakai zona penerbangannya untuk helikopter. Gitu berbahaya dan itu terbang rendah. Which is 250 meter tuh dia terbang. Oke, ini gue dari sudut pandang awam ya. Iya. Cemen lah analisa gue. Kan ketika nabrak pun juga ini kan kalah. Nah, iya maksudnya gangguannya kemana? Jadi sinyal, frekuensi, segitunya. Jadi propeller itu kan kalau lu udah muter secepat itu, benturan propeller itu dari propeller apa sih? Propeller tuh baling-baling pesawat lah, baling-baling helikopter. Oh, helikopter, oke. Dia kalau kena benda segini lah. Ini berat nih. Apalagi nih ya. Ini bahaya. Si DJI ini. DJI ini. Karena ini terbang ini gue nggak pernah tinggi. Paling paling tinggi 30 meter lah. Karena ini emang khusus buat terbang rendah. Oh, tapi ini bisa juga lebih dari 30 meter yang ini. Bisa, cuman nggak pernah gue pakai buat itu sih. Gue nggak pernah terbang yang tinggi nggak pernah. Kebutuhannya berarti. Kebutuhannya beda. Okay. Nah, si drone yang ini nih, yang memang dia terbang untuk motret kota. Dia bisa diem, dia foto, dia video. Sinematik lah ya gitu. Dia terbang pelan gitu. Lo pegang lepas remote-nya juga dia akan diem aja karena GPS-nya steady gitu ya. Oke. Nah, itu nih lo pegang. Oh, berat ini. Berat, Pak. Iya. Lu bayangin tuh ada nyawa manusia tuh. Di helikopter tuh ada pilotnya, ada penumpangnya. Jadi kalau lu nggak bertanggung jawab apa yang lu lakukan, iya, gitu ya. Iya, walaupun nilainya lebih berat helikopternya, tapi kalau kena baling-baling tadi sama. Apa nih dampaknya? Daya speednya, daya hancurnya ini akan menghancurkan propellernya si helikopter. Makanya seserius itu. Kan pernah muncul juga di berita tuh ya, gue lihat katanya sekarang kalau mau main drone ini harus jelas license-nya, pilotnya tuh harus itu ya. Betul. Nggak bisa asal begitu. Nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena ada kendaraan lain yang lagi terbang di atas kota Jakarta, Pak. Pernah ada kasus nggak? Kasus? Kasus mungkin kalau di gua sih insya Allah jangan lah ya. Cerita maksudnya. Ini buat ambil ibrohnya aja. Ya. Kalau kasus ada yang makanya balik lagi bagian drone itu bukan selalu tentang view-nya atau cara motret, tapi tentang safety-nya dulu. Basicnya safety dulu. Jadi jangan haus akan kontennya, iya, personal branding, jangan dulu deh tuh. Jangan dulu. Jadi ada yang nerbangin terus tiba-tiba landing di tengah jalan tol tuh karena baterainya habis. Ya. Bayangkan kalau untungnya nih nggak kena mobil. Bayangkan itu kena mobil berhenti dan dia ada tabrakan beruntun dari jalan tol loh, Om. Kaget kan bisa ngerem dadak dihantam dari belakang. Iya. Mudorot. Makanya. Jadi ada yang begitu. Ada juga yang
nabrak gedung karena dia nggak perhatikan line of sight atau dia bisa tetap ngelihat si drone. Jadi kalau kita nerbangin drone tuh kita harus punya observer, satu lagi teman buddy untuk ngeliatin drone kita ada di sebelah mana. Kan lu udah bisa controlling pakai. Kalau yang ini kan ada dua. Yang ini satu pakai ini, yang satu pakai ini, gitu kan. Yang pakai ini nih, yang pakai layar handphone tuh, yang pakai layar tablet tuh yang lu harus. Angle-nya begini nih, cekrek video, cekrek gitu. Jadi ada navigatornya. Ada navigator. Jadi ada istilahnya buddy untuk observer melihat drone kita atau posisinya ada di mana. Terlalu dekat dengan gedung. Kadang kalau kita mundur mau ngambil angle gedung bagus, kita mundur, katanya belakangnya gedung. Waduh. Walaupun ada sensornya, cuman kan nggak menjamin om. Kalau lagi angin kenceng, das gitu. Ada wind tunnel tuh kalau di gedung-gedung tuh wind tunnel tuh juga ada. Kadang-kadang kalau ada hembusan angin, dia bikin cyclone di tengah gedung tuh juga mempengaruhi ini. Guys, perhatikan ya, ini seserius ini loh. Nggak, soalnya gue nggak tahu ya. Terlepas dari mereka sudah berlisensi apa atau sertifikasi apa, sering banget gue temuin. Apalagi sekarang zamannya digitalisasi kan. Jalan ke sini ada aja yang terbangin, jalan ke sini ada aja yang terbangin dia. Gue sih husnudzon ya, mungkin dia itu adalah pilot profesional gitu kan. Ya. Tapi kan yang jadi bahaya adalah ketika memang itu lepasan yang membahayakan banyak orang gitu. Ya, makanya fungsinya sertifikasi atau belajar bersama komunitas itu ada di situ bahwa nih di antara gedung tuh ada cyclone loh, sebenarnya ada angin, ada jadi wind tunnel loh. Jadi lu nggak bisa terbang rendah atau tingginya seberapa tuh lu nggak bisa karena dulu ada kejadian apa di situ. Jadi kan ini based on practice, ada kejadian yang lalu ya jangan sampai keulang lah gitu. Ya gitu-gitu ya, makanya komunitas penting gitu. Nah, terus tesnya apa tuh untuk sertifikasi? Tesnya tertulis dan praktek om. Ada tulisannya juga. Ada apa tulis. ini maksud dengan drone gitu? Tesnya bahasa Inggris bro. Jadi awan di atas sekian itu namanya awan apa? Cumulus nimbus ini itu. Jadi ujiannya tuh ujian regulasi pesawat sipil. Saya ngundurin diri dari sekarang. Mungkin saya nggak bakat juga dan nggak pengen kayaknya ya. Jadi, jadi kayak gitu. Daya pesawat naik ke atas sama turun tuh apa? Yang ke atas apa namanya? Drag. Yang ke bawah itu apa? Force misalnya gitu. Itu ada. Lah berarti lo harus belajar dulu dong. Iya, itu kita 2 hari belajar, ujiannya hari terakhir. Ada yang nggak lulus banyak. Ada yang nggak lulus. Lah, sian. Ya tapi demi keselamatan bersama, Pak. Oke. Akhirnya terus prakteknya ngapain? Nerbangin dong. Nerbangin. Jadi dicek dulu nih, misalnya, ini propellernya ada yang sobek nggak gitu, udah terpasang dengan baik belum gitu. Terus ininya udah dibuka belum. Jadi melihat kesiapan pesawat lu tuh udah oke belum untuk diterbangkan, udah ready belum. Sampai kayak misal kita lebaran pulang kampung, lihatlah kondisi mobil lo aman nggak buat lo terbang. Sama nih kayak gini juga. Oke. Nah, gue masih penasaran gini. Sebenarnya goalsnya drone ini tuh apa sih dalam arti yang sesungguhnya ya? Yang kita tahu kan drone ya udah nge-capture pemandangan apa segala macam. Sampai akhirnya banyak tuh yang mempergunakan tempat bercakap misalnya. Nama akunnya ya kan di jalanan, ada dikasih voice over, ada ceritanya apa segala macam. Atau mungkin yang lain-lainnya yang mungkin nggak bisa gue sebutin satu persatu. Sebenarnya apa sih goalsnya ini tuh? Mainan kayaknya nggak mungkin, masa mainan sih? Enggak Pak, drone ini bukan mainan Pak. Drone ini pesawat sebenarnya. Makanya jadi si pilot itu disebut pilot drone karena memang ini pesawat. Kategori pesawat. Nah, pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak. Iya. Mungkin nggak ini akan juga dipergunakan buat GoFood misalnya? Oh, mungkin sekali. Bukan mungkin lagi, mungkin bisa sekali tuh. Bisa. Jadi gini, dengan teknologi sekarang adanya automation, ada continuous improvement yang bagus. Di Jepang Pak, itu ada satu universitas yang mereka mengembangkan delivery bukunya perpustakaan ke kampus itu pakai drone. Oh gitu. Itu jadi kayak misalnya kayak di kampus sinilah yang mana gitu ya. Ini ada library. Ini ada kampusnya, ini ada pick up point gitu ya. Ya mereka terbang aja gini. Drone itu terbang untuk anterin buku. Ada tuh. Ada contoh ini, gue mau ngangkat nama kampus alma mater gue. Ya kan kali aja rektornya kan mungkin London School of Public Relation. Wih, kan kampusnya kan gue di London School LSPR. Itu kan beda-beda tuh, kampus A, kampus B, kampus C, Sudirman Park tuh. Itu antar kampus bisa tuh bro. Antar gedung fakultas. Bisa kalau memang di develop dan teknologinya disediakan. Ini kan development, balik lagi research and development tergantung mau digunakan untuk apa, untuk delivery buku perpustakaan, untuk delivery makanan. Yang kemarin lagi rame-rame ada penumpangnya tuh yang uji coba drone taxi kan yang di Bali itu. Itu juga tuh itu salah satu contoh pengembangan teknologi pesawat tanpa awak, drone, walaupun ada orangnya di dalam. Kalau kita ngomong sekarang teknologi macam-macam. Ada juga yang
sebenarnya bukan cuma capturing visualisasi mengenai film, video, foto enggak, tapi lu bisa nyemprot hama pakai drone di perkebunan. Oh iya. Iya, anti hama. Terus lu nebar benih. Bayangkan Pak, kalau beribu-ribu hektar petani, satu-satu jalan itu seminggu tipes Pak. Bisa nebar benih, bisa nebar pesona nggak? Ini beda cerita. Ini. Iya, jadi itu bisa nebar benih. Terus anti hama. Terus melihat ini tanaman siap panen atau enggak, dilihat dari ukuran si tanaman kelapa sawit misalnya gitu. Ah, masa sih bro? Iya. Emang iya? Jadi di dalam logiknya dia bisa simpan tren tuh. Biasanya umur sekian itu ukurannya berapa senti, dan kameranya ini bukan yang ini ada lagi yang lebih advance, lebih canggih, industrial. Ada lagi untuk membantu teman-teman kita di perkebunan gitu. Agro itu juga ada. Terus bahkan sampai ada yang istilahnya inspeksi pipa itu juga ada. Kalau di oil and gas tuh kita inspeksi pipa, mana pipa yang deviasi, yang bending, istilahnya kalau dari sekian puluh tahun nggak pernah diinspeksi, kalau lihat kasat mata kan kayaknya lurus-lurus aja, tapi begitu dilihat, oh ini belok nih, deviasinya berapa? Keren. Terus lihat suhu berapa, kalau misalnya di balik-balik karena gua oil and gas ya. Jadi kalau misalnya suka ngelihat flare atau flare tips nih, jadi dia ngeluarin api. Kalau ngeliat di fasilitas produksi ini ada istilahnya nih ya. Terus ada apinya di atas. Dia akan tahu coating ini udah harus di coating ulang atau enggak. Dari mana? Dari suhunya. Ketika suhunya di luar batas ambang batas normalnya atau ada toleransi berapa, oh ini harus di coating lagi. Jadi ada sensor, ada kamera nanti drone terbang deket, terus dia nembak, dia tahu suhunya berapa. Oh, kayak ada temperatur apa ya, temperatur? Apa istilahnya? Temperatur ya? Iya. Betul. Dia ngeliat itu. Terus ada juga yang rescue untuk korban kalau bencana, misalnya gunung gitu ya, gunung kayak kemarin teman-teman kita di Semeru itu juga untuk cari korban dengan detek panas manusia tuh. Segitunya ternyata ada thermal. Iya. Gue baru tahu. Gue taunya cuma orang-orang yang di reels tuh di atas pegunungan tiba-tiba drone-nya ngejauh. Drone apa namanya? Jauh terus nggak balik-balik tuh. Gue tahunya itu doang tuh, ternyata lebih dari itu ya. Lebih dari itu Pak. Jadi bahkan sampai dulu waktu awal pandemik tuh sampai spray, ada drone spray untuk desinfektan. Oh gitu. Iya, ada tuh yang tiba-tiba drone untuk kelapa sawit itu untuk spray hama, masukin desinfektan untuk nyemprot jalanan di komplek. Itu ada. Itu ada Pak. Nah, berarti kalau dari sudut pandang lo, harapan lo nih, dari goals yang tadi atau mungkin possibility, opportunity dan lain-lainnya, lo lebih condong kemana, dan mungkin ada suggest apa nih kira-kira drone ini artinya bisa dipergunakan ke pemerintahan, ke kenegaraan dan lain-lainnya gitu ya. Lu lebih kemana? Kalau ini kita lihat drone itu sebagai alat bantu ya, alat bantu, di mana di situ ada risiko. Di mana kalau misalnya orang tadinya kayak tadi hama, dia harus jalan kaki ketemu binatang buas, dengan ini minimal nggak itu nggak kejadian tuh. Istilahnya orang cepat capek, sakit atau apa. Project jalan terus kan. Nah, jadi nih kalau dari gua selama kemaslahatannya bagus atau positif, ya kembangin aja. Iya, tapi kan sekarang mindsetnya kan mereka untuk konten. Oh iya kan? Itu kan bagian kecil part of penggunaan drone. Tapi di luar itu Pak, ada drone yang terbang bisa 200 kilo sekali terbang, karena dia harus inspeksi lahan atau pemetaan. Itu juga tuh, pemetaan tuh kelihatan tuh, terrain tuh. Jadi fungsinya banyak sekali Pak ini Pak. Oke, nah sekarang pertanyaan gue gini, fungsinya banyak, tapi gimana cara ngecuaninnya? Si para jasa-jasa atau mungkin vendor-vendor, pilot-pilot, lu bangun konten, bangun personal branding kan ujung-ujungnya kan ikhtiar untuk cari nafkah nih. Betul. Iya kan, ya yang pendek pengetahuan gue, lu pada vendor lah. Ya. Iya kan, atau agensi lah. Betul. Atau mungkin ada yang lain-lainnya. Gimana nih menguangin ini? Bisa menjadi solusi nggak buat? Coba dong kasih solusi buat teman-teman. Ini yang saya ngeri nih duduk di sini Pak, kita kasih solusi Pak. Ya itulah fungsinya kasih solusi. Oke. Jadi kita kasih solusi.